Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan seksama bahwa ada penyakit yang menghinggapi manusia-manusia modern ini. Penyakit dalam tanda petik, tetapi itu penting untuk kita pahami bersama. Dan penyakit itu bisa kita singkat-singkat namanya. Pertama, misalnya ada penyakit kuman, yaitu kurang iman. Di zaman yang semakin modern, mestinya iman harus menjadi benteng, penyelamat bagi jiwa seseorang secara pribadi maupun kolektif, agar tidak terjerumus pada perilaku yang merusak terhadap akhlak, terhadap spiritual, dan seterusnya. Imanlah yang menyelamatkan semua itu, dan iman itu sifatnya naik turun, fluktuatif. Kadang naik, bagus, bersemangat dalam beragama, kali lain kemudian turun, bahkan redup, bisa hilang. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Orang yang kurang memperhatikan soal perkembangan imannya, iman dirinya, maka dia bisa melenceng jauh dari tujuan utama dia diciptakan oleh Allah. Dia kemudian sibuk dengan hal-hal yang sifatnya materi saja, sibuk dengan urusan-urusan jabatan yang tidak pernah selesai, pekerjaan, memburu harta, mengejar status, dan seterusnya. Tanpa disadari, usianya kemudian beringsut naik, tinggal sedikit dengan garis finish. Ujung-ujungnya menyesali, kenapa dulu saya tidak serius di dalam beragama. Itu disebut dengan kuman, kurangnya iman. Padahal ini menjadi kata kunci orang itu sukses tidaknya dunia akhiratnya ada pada imannya. Maka Rasul pesan kepada kita, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, supaya terus semangat, meningkat, sehingga nanti di penghujung usia kita dalam keadaan tersenyum, yaitu husnul khotimah, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena dorongan iman itu membuahkan prestasi yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu kita bisa dekat kepada Allah, kita bisa memperbanyak ibadah, kita bisa memperbanyak istighfar, membaca sholawat kepada Rasulullah. Singkat kata, kita ingin lengket dengan Allah, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah, karena dorongan iman yang kita terus pupuk dan kembangkan dalam hidup kita. Ini penyakit pertama di era modern yang dialami oleh manusia-manusia yang mengaku modern. Kalau tidak hati-hati, dia akan melenceng jauh dari tujuan awal diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyakit yang kedua disebut dengan kudis. Kudis itu artinya kurang disiplin dalam hidup. Terutama sebagai bangsa yang sedang menuju kepada kemajuan, bangsa yang sedang membangun, itu biasanya kendala utama adalah warganya kurang disiplin. Lihat saja contoh sederhana, kalau ada antrian, biasanya banyak yang nyerobot lebih cepat, ingin di depan. Itu tanda kurang disiplin. Belum lagi soal pekerjaan, tepat waktu atau tidak. Kemudian acara dimulai selalu molor, kalau ada undangan terlambat datang. Jangankan diundang oleh manusia, diundang oleh Allah,
lewat muadzin, kumandang adzan, kita masih sering telat. Itu faktor utamanya adalah kurang disiplin, kudis. Kalau kita disiplin, insya Allah seluruh pekerjaan, tanggung jawab, dan apalah namanya, akan bisa kita kerjakan dengan baik, tepat waktu, penuh tanggung jawab, dan motif-motif lain yang positif. Kemudian yang ketiga, penyakit di era modern ini namanya kutil, kurang teliti dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinnya, sembarangan, ceroboh, kurang teliti, kurang hati-hati, termasuk di perjalanan sering nyerobot, ada lampu merah diserobot. Akibat perpaduan kudis dan kutil ini, kurang disiplin dan kurang teliti dalam hidupnya, maka orang-orang yang seperti ini bisa menyebabkan kehidupan menjadi kacau balau, tatanan tidak berlaku, dan menjadi tidak tertib hidupnya. Maka yang berikutnya ada yang disebut dengan kusta. Penyakit kusta ini adalah kurang tertata. Kalau bicara tidak dipikir dulu, tidak tertata, tidak dikonsep, tidak direncanakan. Kalau dia menjadi pemimpin tidak punya program yang jelas, serampangan saja. Dan semuanya dilakukan berdasarkan ingatannya saja. Dia tidak pernah mencatat hal-hal penting, hanya mengandalkan ingatan, padahal ingatannya sering kali masalah, sering kali error. Hindari kusta ini. Baru yang kelima, penyakit di era modern adalah kurap, yaitu kurang rapi dalam hidup, rapi dalam segala hal, rapi soal pekerjaan, rapi soal tanggung jawab, rapi soal keluarga, rapi soal apa saja yang ada di pundaknya sebagai tanggung jawabnya. Kelima penyakit di era modern ini, kalau kita bisa tangkis dengan kebalikannya, misalnya kuman, kurang iman, kita berupaya untuk mendekat pada agama Allah ini, mengikuti kajian-kajian, jamaah-jamaah ilmu, majelis taklim, pengajian-pengajian, itu akan bisa menambah penyakit kuman ini bisa sembuh, termasuk juga merenungi ciptaan Allah, mengasah spiritual dan hati kita supaya tidak jauh dari Allah, termasuk juga bagaimana kita menyembuhkan penyakit kudis, kurang disiplin, membiasakan diri menjadi pribadi yang taat aturan, menghindari korupsi di tengah kehidupan karena korupsi itu juga perbuatan dosa, hindari menyogok pada urusan-urusan tertentu karena laknatullahi ala rasi wal murtasi, dilaknat oleh Allah mereka yang nyogok dan yang disogok. Termasuk bagaimana kita mengatasi kurap, kurang rapi, kurang teliti, kurang tertata. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kita bersama ke depan. Kita harus menata diri kita menjadi orang yang semakin baik, semakin meningkat kualitasnya, dan hidupnya menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, terpenting bagi kita bagaimana kita senantiasa mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari penyakit-penyakit zaman modern itu, sehingga kita tidak mengalami kegersangan jiwa. Ada orang yang semakin maju pendidikannya, tapi jiwanya semakin kerdil, semakin mengecil, semakin gersang, dan mengeluh jiwanya karena tidak bisa merasakan damainya hidup. Sementara orang ada yang memburu harta sampai siang malam, tidak mengenal lelah, tapi kemudian begitu didapat tidak barokah. Maka dekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya, insya Allah seluruhnya akan beres. Jadilah orang yang disiplin,
orang yang rapi, orang yang teliti, orang yang meningkat imannya, maka insya Allah seluruh tugas dan tanggung jawab kita di tengah kehidupan ini akan bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita perbaiki diri kita supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi di mata Allah. Justru sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah karena kebaikan-kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.